Halo, Assalamualaikum Sobat ASN. Halo Sobat ASN, Selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Bersama saya Musrina dan rekan saya, Muhammad Iqbal Rohim. pada podcast kali ini kita akan sama-sama membedah tentang core value ASN. Nah, gimana nih Kang Iqbal, core value ASN? Ingatnya apa, ayo? Oke, kalau misalkan kita mengingat-ingat tentang core value ASN, pernah nggak sih Teh Rina dulu waktu masih kuliah ngadepin birokrasi kampus yang luar biasa ribetnya ya kan? Minta ampun. Coba deh, waktu-waktu mahasiswa kita cari dosen untuk minta tanda tangan persetujuan aja, satu tanda tangan. Kita harus nunggu berjam-jam di depan ruangan dosen, ya kan? Panik, lihat jam, kelewat apa belum, dosennya ada apa enggak. Belum lagi apa kita urusan dengan birokrasi dari akademik, ya kan? Yang mana kita harus ngadepin pegawai akademik yang mukanya jutek, kaku, ya kan? Seolah-olah tuh kayaknya rasanya mereka tuh cuma ngehambat kerja kita aja, ya kan? Itu tuh Iya. rasanya kan gak enak banget ya, gitu. Ih, betul banget, Kang Iqbal. Ada nih, saya punya video dari TikTok. Kayaknya ini relate deh. Kita lihat yuk. Pagi Bu. Pagi. Mau Bentar, ini bentar. Bu. Duduk dulu ya. Oh iya Bu. Mbak, 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 Eh, Manggil kamu tuh saya Bu. keperluannya apa tadi? Oh iya Bu, maaf Bu. Oh, gak dengar kamu. Eh, Keperluannya iya apa? Bu, mau daftar sempro Bu. Syaratnya udah lengkap semua. Iya sudah lengkap semua Bu. Kamu yakin udah baca syaratnya? Eh, iya sih Bu, Yakin? yakin. Kalau kamu udah baca, kamu nggak mungkin bawa persyaratan yang kayak gini. Eh, Emangnya kenapa ya Bu ya persyaratan saya ada yang Loh, kurang kah? saya tuh tanya, kamu udah baca persyaratannya belum? Sudah Bu. Kenapa ya Bu? Kamu tuh jadi mahasiswa tuh yang pinter gitu loh. Kamu tuh udah mahasiswa kan? Kamu nggak bisa Sudah Bu. baca dengan benar. Iya Bu. Ya, saya nggak mau tahu. Persyaratan ini harus sudah lengkap kalau kamu kesini lagi. Kalau Iya kamu Bu. kesini lagi tapi persyaratannya masih belum benar, saya nggak mau terima lagi ya. Saya sibuk soalnya. Ngurusin banyak anak sampel tadi. Nah, iya betul nih yang kayak gini nih, ya kan? Kayak kita dipersulit, udah gitu mukanya jutek lagi. Kalau Teh Rina pernah ngerasain ini, obrolan kita ini bakal sangat-sangat relevan. Hari ini kita punya misi khusus. Misi kita adalah menerjemahkan konsep-konsep birokrasi yang di atas kertas terkesan sangat kaku menjadi sesuatu yang sangat relevan buat masyarakat awam. Khususnya menyoroti bagaimana aturan ini memaksa institusi pendidikan tinggi seperti kampus, politeknik, dan yang lain-lain, dan para dosennya untuk merombak total cara mereka melayani mahasiswa. Betul sekali nih, Kang Iqbal. Diskusi ini sejalan dengan strategi transformasi besar menuju world class government atau pemerintahan berkelas dunia. Wih, keren. Pemerintahan berkelas dunia. Iya, dan Sobat ASN, pada podcast kali ini, fokus utama kita di sesi bedah materi ini akan mengkerucut di satu nilai inti, yaitu berorientasi pelayanan. Oke, mari kita urai benang kusut ini ya. Satu persatu kita bahas karena pemerintah kita itu sudah memperkenalkan sebuah core value yang menjadi dasar penilaian bagi para ASN. Core value-nya itu berupa akronim, akronimnya yaitu adalah berakhlak. Betul, Nah, Kang, berakhlak. jadi ini tuh sebenarnya eh, singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kedengarannya tuh sangat-sangat ini ya, sangat-sangat mulia dan juga sangat-sangat ideal gitu. Idealis sekali ya kan? Karena pada realitanya di lapangan, seperti kasus kita itu ya berada di kampus,
Dosen itu hierarkinya itu sangat-sangat terasa. Dosen dianggap sebagai sosok yang sulit untuk dijangkau atau susah disentuh lah. Untuk buat janji, untuk melakukan apa namanya diajak konsultasi, diskusi itu sungguh-sungguh sulit gitu. Nah, ini tuh menimbulkan sebuah kontradiksi antara teorinya dengan kenyataannya gitu kan. Betul, betul Kang. Perbedaan itu sangat terasa banget sebenarnya. Tapi coba deh jika kita lihat dari sudut pandang kita sebagai dosen. Dan yakin Sobat ASN juga pasti ada yang relate dengan ini. Jadi, sebagai dosen itu kita dituntut Mm-mm. untuk berorientasi pelayanan, means kita juga harus melayani dengan ramah, dengan tulus, dan memuaskan pelanggan, yang dimana pelanggan itu adalah mahasiswa kita. Tapi di sisi lain, kita juga dibebani dengan tugas dan aturan yang mengikat, belum lagi kalau jadwal kita yang padat. Betul kan, Nah, Kang? itu dia masalahnya. Betul banget itu. Karena apa? Jadi kayak kita tuh disuruh memberikan pelayanan prima, tapi kita tuh disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi sangat-sangat sulit lah gitu dijalankan. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih detail lagi. Jadi dari modul pelatihan ASN ini gitu kan, ada semacam buku panduan buat para dosen. Ada 3 kode etik pelayanan yang harus kita lakukan. Apa 3 kode etik itu? Coba kita bahas lebih lanjut ya. Bagaimana penerapannya di keseharian kita di kampus. Kode yang pertama bunyinya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini tafsirannya bagaimana coba di lingkungan kampus? Nah, iya, Kang. Kalau kita mau rujuk kode etik itu, berarti dosen harus punya sikap yang responsif dan empati. Kita dituntut untuk menjadi pendengar yang baik atas keluhan dan harapan masyarakat. Masyarakat di sini ya para mahasiswa salah satunya. Menjadi pendengar yang baik. Iya dong, Kang. Dosen harus peka sama apa yang dibutuhkan sama mahasiswanya. Kan kata kuncinya adalah kepuasan pengguna. Tunggu dulu ya. Berarti kan gini ya, dosen itu kan setahu saya pendidik ya, pertama ya. Terus habis itu peneliti Betul. juga. Terus lalu mereka itu kan bukan psikolog, bukan juga customer service yang kerjaannya itu cuma dengerin keluhan gitu. Bukannya kalau nyuruh mereka untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, itu malah bikin dosen makin capek ya. Nah, itu poinnya. Tapi memenuhi kebutuhan itu bukan maksudnya memanjakan mahasiswa ya, Kang, atau ngerjainnya tugas mereka, bukan itu. Contohnya, jadi kalau mahasiswa bingung arah penelitiannya kemana nih, dosen itu harus berorientasi pelayanan. Maka kita harus mengasih saran ke mahasiswa yang solutif, bukan hanya sekedar nyalahin mahasiswa karena kurang baca jurnal, atau kurang ini, atau kurang itu. Gitu, Kang. Hmm. Oke. Berarti ini fokusnya itu ke dalam proses pembelajarannya ya, bukan tentang memberikan jalan pintas kepada mahasiswanya, tapi mempermudah proses belajarnya. Betul sekali, Gitu. Kang. Betul. Nah, ini makin menarik nih, ya kan? Kalau kita lanjut ke kode etik yang kedua. Ini kode etik favorit saya karena arahannya itu sangat-sangat teknis, ya kan? Bunyinya itu begini, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan ada tambahan penting, Kang, dari modul di kode etik kedua ini. Ditekankan bahwa pelayanan itu enggak boleh berbelit-belit, enggak boleh bertele-tele. Ya, Ya kan? benar. Berarti nggak boleh kayak main pingpong ya, tektok kanan, tektok Betul. kiri gitu kan. Senyum manis dan berbaju rapi aja itu nggak cukup. Kalau misalkan urusan perbaikan nilai aja perlu waktu sampai 1 bulan, ya kan? Jadi kayak keramah tamahan itu etalase layanannya, tapi kecekatan dan solusi itu mesinnya. Keren itu, Kang. Lanjut terus kita ke kode etik ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Pelayanan nggak berhenti pas kebutuhan sudah terpenuhi, tapi kita harus selalu mengevaluasinya, harus dievaluasi kembali. Jangan sampai ada kasus pelayanan yang kurang baik di bidang pendidikan tinggi, itu karena dosen-dosen yang tidak berorientasi pelayanan dan juga tidak memiliki kompetensi yang memadai. Berarti, Kang,
Ini menunjukkan bahwa kalau tanpa orientasi melayani yang baik, kompetensi akademis yang tinggi itu jadi kurang berguna ya buat masyarakat atau mahasiswa. Ini kan penyakit institusional di pendidikan tinggi yang harus dihindari dan harus di-upgrade. Penyakit kronis ya itu ya. Iya, betul. Bayangkan aja, jika ada profesor yang ilmunya luar biasa, jurnalnya banyak, tapi dia nggak peduli, mahasiswanya ngerti enggak, jadwalnya misterius, terus susah ditemui, terus nggak bisa bimbingan personal jika mahasiswa ada yang mau ditanyakan. Menurut standar berakhlak, ini dosen seperti ini dianggap gagal ya memenuhi mandatnya sebagai pelayan publik. Kompetensi dan pelayanan juga harus jalan bareng kan, Kang? Iya betul. Gelar mentereng aja nggak cukup kalau nggak bisa hadir buat mahasiswanya. Oke, kita sudah membedah banyak hari ini. Mari coba saya rangkum ya bahasan kita hari ini. Jadi berdasarkan bahasan kita, dosen dan staf kampus berstatus ASN itu punya mandat hukum. Sekali lagi, mandat hukum untuk memberikan kepuasan kepada pengguna, yaitu mahasiswa. Mereka diwajibkan memberikan pelayanan dengan senyum dan cepat tanggap. Jadi, sobat ASN punya hak penuh untuk mendapatkan pelayanan prima ini di kampus. Hmm, rangkuman yang sangat bagus, Kang. Terima kasih banyak atas diskusi kita hari ini, Teh Rina. Dan untuk sobat ASN semua, terima kasih sudah mendengarkan. Saya Iqbal. Saya Musrina. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya ucapkan dan juga tidak berkenan di hati sobat ASN semua. Sampai jumpa di diskusi mendalam kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.